oleh kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang bertakhta di dalam sorga, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami nanti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Baik teman-teman, saudara-saudari sekalian, marilah kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, atas kebaikan kemurahan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami pada saat ini. Kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan, kemampuan, terlebih-lebih atas napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menyertai, memelihara, menuntun kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah seksi pelayanan remaja pemuda jemaat GKI Ampah pada saat ini Tuhan. Berkatilah kiranya ya Tuhan ibadah kami ini. Sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat beribadah kepada-Mu dengan sungguh-sungguh dan penuh hikmat, sehingga ibadah kami ini boleh menjadi berkat dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni juga segala dosa kesalahan yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, agar kami layak memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih kami juga dilayakkan untuk boleh mendengarkan firman-Mu yang kudus dan mulia itu. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini doa kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih
teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30 dengan perikop ajakan juru selamat yang berbunyi demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan pada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sungguh indah ciptaan Tuhan ya. Melihat sawah yang belum dibajak seperti ini, saya ingat kalau zaman dulu orang akan mengelola tanahnya yaitu dengan cara dibajak dengan bantuan 2 ekor sapi yang dipasang kuk di lehernya. Kalau sekarang yaitu namanya di traktor ya. Jarang sekali orang bisa membajak sawah dengan menggunakan 2 ekor sapi pada zaman sekarang. Nah, kawan-kawanku yang dikasih di dalam Tuhan, sepasang sapi saat membajak tentu dipasang kuk di lehernya, dan ada yang mengendalikannya. Boleh kita sebut itu supirnya. Kalau tidak ada supirnya, mungkin bisa habis sawah-sawah yang lain di seruduknya juga ya. Nah, inilah kuk. Ketika Yesus menyuruh kita untuk memikul kuk, itu berarti kita harus bersedia menjadi hamba. Yesuslah yang jadi supir atas si pemikul kuk ini. Ibaratnya seperti ini. Yesus adalah supir dari bajak ini, dan kita manusia yang mengikutnya adalah sapi itu. Ibaratnya, saya yakin kawan-kawan sekalian tidak ada yang mau jadi sapi ya. Begitu juga saya. Nah, berarti jikalau Yesus adalah supir dari bajak ini, otomatis yang dikendalikan ini harus nurut sama si supir. Kalau Yesus bilang belok, ya belok. Kalau Yesus bilang berhenti, ya berhentilah. Jangan serduk terus ya. Ribet urusannya. Kalau seperti kata orang zaman sekarang, gas terus, jangan kasih kendor. Nah, inilah bedanya kuk dengan beban. Beban itu
dipikul dengan bantuan kuk. Oleh sebab itu Yesus bilang, "Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Kemudian katanya, "Pikullah kuk." Kalau dia pikul sendiri beban itu di atas pundaknya, pasti ia akan kewalahan. Namun beban itu akan terasa lebih ringan karena dibantu oleh kuk yang dipasang itu. Nariknya lebih mudah ya. Nah, hal demikian mengatakan bahwa jikalau ada beban yang berat, maka beban itu akan terasa lebih ringan karena adanya kuk itu yang membantu untuk menariknya. Nah, kawan-kawanku yang dikasih di dalam Tuhan, pernah dulu guru sekolah minggu bertanya kepada anak-anak sekolah minggu. Katanya, "Anak-anak, kalian tahu nggak kuk itu apa?" Ada dua anak mengacungkan tangannya dan menjawab. Yang pertama, ia menjawab seperti ini, "Kuk itu kalungnya sapi, Bu." Anak-anak banyak yang tertawa pada saat itu mendengarkannya, dan juga ibu guru sekolah minggu itu. Dan anaknya yang kedua yang mengacungkan tangan itu menjawab seperti ini, katanya pula, "Kuk itu sesuatu yang diletakkan orang pada leher binatang supaya mereka dapat saling membantu, Bu." Nah, kemudian guru ini bertanya lagi kepada seorang anak kecil yang pendiam. Kata ibu guru ini bertanya kepada anak kecil itu, "Lalu kuk apakah yang diletakkan Tuhan Yesus pada kita?" Dengan suara kecil, anak ini menjawab, katanya seperti ini, "Kuk itu adalah tangan Allah yang dilingkarkan di bahu kita. Itulah kuk yang diletakkan Tuhan Yesus." Katanya seperti itu. Nah, kawan-kawanku yang dikasih di dalam Tuhan, ketika Yesus datang, dia menawarkan kuk yang enak dan ringan dibandingkan dengan kuk para pemimpin agama. Matius 11 ayatnya yang ke-30. Mereka telah meletakkan beban berat berupa hukum-hukum kepada orang-orang yang bahkan tidak mungkin dilakukan siapapun. Yesus datang mendampingi kita. Dia meletakkan kuknya pada kita, memerdekakan kita dari rasa bersalah dan memberi kita kuasanya untuk menjalani kehidupan menyenangkan Allah. Apakah Anda sedang memerlukan pertolongan Yesus? Masalah keuangan, pekerjaan, keluarga, ditinggal orang terkasih, kesehatan, diputusin pacar, cinta bertepuk sebelah tangan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lesu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Dia rindu untuk memberi diri menjadi pemimpin arah jalan kita, merangkul tangannya di bahu kita. Ingatlah satu hal, bahwa kuk Allah yang ringan tidak akan cocok dengan leher yang kaku. Jadilah leher yang penurut. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Baik kawan-kawanku yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama saat ini tibalah waktunya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Nyanyian dan pujian telah kami sampaikan ya Tuhan. Salah satu bukti ungkapan syukur kami. Anugerah, berkat dan penyertaan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Hingga terbukti nyata, pada saat ini kami masing-masing pribadi dimampukan dan dikuatkan untuk bersama-sama beribadah dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena tadi kami telah diperkenankan mendengar firman-Mu.
Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja di telinga kami, namun dapat kami dengarkan dengan baik. Kami resapi, masuk ke dalam hati kami. Kami wujud nyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami, melalui perbuatan yang kami lakukan hari lepas hari. Inilah kami, Tuhan, hamba-hamba-Mu yang berdosa. Kecenderungan kami manusia ialah tidak pernah puas dengan apa yang kami miliki sekarang ini. Kami selalu meminta dan meminta. Dan kami yakin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kendali tangan. Rahmat-Mu melingkupi seluruh kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh diberi kesempatan berdoa bagi orang-orang tua kami. Kami mohon Tuhan, beri mereka roh hikmat kebijaksanaan, layaknya seorang tua yang menjadi teladan bagi kami yang lebih muda. Kesehatan dan umur panjang senantiasa Engkau berikan ya Tuhan. Kami pula memohon Engkau memberkati seluruh usaha pekerjaan kami semua. Kiranya apapun yang kami lakukan dan kerjakan selalu dalam penyertaan-Mu. Arahkanlah kami untuk selalu melakukan hal yang baik, agar apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang lanjut usia. Kiranya dalam usia senja mereka dapat dihiburkan, mereka bisa menjalani hidup mereka dengan baik dalam kasih penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula bagi bangsa dan negara kami. Banyak permasalahan yang tidak pernah habis. Terutama ya Tuhan, pada saat ini negeri kami sedang dilanda oleh virus corona yang menyebabkan banyak orang menjadi sakit. Kami yakin dan percaya rencana-Mu berlaku bagi semua yang terjadi pada saat ini ya Tuhan. Engkau selalu menyertai bangsa negara kami, sehingga damai dan sejahtera itu tercipta dan terus hidup dan bertumbuh di antara kami semua. Kesehatan dan pemulihan pasti terjadi atas negeri kami ya Tuhan. Lingkupi hidup kami Tuhan. Terima kasih atas hari-hari yang telah Engkau perkenankan kepada kami untuk kami jalani. Banyak sekali yang ingin kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, namun tidak bisa kami sampaikan satu persatu melewati kata-kata. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan Maha Tahu. Engkau selalu memperhatikan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Ini doa yang mampu kami sampaikan ya Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita dengarkan nas persembahan kita yang terambil dari Imamat pasal 19 ayat 5 yang berbunyi demikian. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Doa persembahan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing, dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa dan harapan yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih pula telah membimbing kami dengan firman-Mu yang menjadikan petunjuk hidup kami. Tuhan yang kuasa, mohon berkatilah seluruh pelayan-Mu yang sudah membantu ibadah ini. Berkati pula mereka yang tidak dapat ikut dalam ibadah ini. Berkati setiap pekerjaan kami, lindungilah kami di dalam setiap langkah dan kerja kami, esok dan seterusnya. Ya Tuhan, inilah seru doa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.